Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa ya, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga teman-teman yang lagi pada nonton tuh sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini masih tentang kasus yang sering muncul di sistem desain interview. Jadi ini part 2. Ya kalau saya recall lagi ya, intinya sistem desain interview itu bakal ngasih challenge kepada teman-teman yang sebagai kandidat gitu ya, untuk berpikir kritis tentang cara ngebangun sistem yang scalable, efisien, dan tentunya harus mudah dikelola seperti itu. Nah, ini yang poin pentingnya lagi yang akan saya ingatkan, itu untuk tampil baik penting nih untuk teman-teman tuh bisa nyimbangin antara kedalaman teknis sama teman-teman dengan kesederhanaan dan kejelasan dalam penjelasan teman-teman. Nah, untuk yang part 2 ini kita bakal bahas aplikasi chat. Jadi kayak misalnya WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Yang intinya dalam aplikasi chat itu kita akan bahas tentang solusi yang scalable, real time-nya juga, dan ya hal-hal yang efisien lah yang bikin interview teman-teman tuh bisa sukses besar lah insya Allah ya gitu. Jadi biar gak banyak cincong lagi, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, untuk yang pertama itu adalah komunikasi real time. Nah, ketika kita bicara tentang komunikasi real time, nah pendekatan yang mudah untuk teman-teman bisa langsung lakukan ya, yang sebagai approach pertama itu adalah penggunaan WebSocket, tentunya itu yang paling simpel. Kenapa WebSocket? Ya karena WebSocket ini kan memungkinkan komunikasi dua arah nih yang persisten antara klien dan server. Nah, hal ini penting untuk aplikasi chat karena dengan seperti itu berarti poin pertamanya, pesan dapat dikirim dan diterima secara real time tanpa perlu polling berkala dari klien. Ini pollingnya POLLING ya, bukan poll ya, poll ya, bacanya polling juga nggak sih harusnya, ya gitulah pokoknya. Intinya pesan dapat dikirim dan diterima secara real time tanpa perlu polling berkala dari klien. Jadi ini poin penting yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan WebSocket ini kita bisa melakukan efisiensi bandwidth lebih baik dibandingkan kalau kita melakukan long polling karena hanya membutuhkan satu koneksi persisten. Jadi long polling ini dulu dipakai sebelum ya WebSocket itu ya udah dikenal gitu loh, udah sering dipakai, udah apa sih istilahnya, udah familiar dipakai orang. Jadi dulu tuh pakai long polling gitu. Nah, yang ketiga tentunya dengan WebSocket itu adalah akan mendukung skenario seperti ya notifikasi pesan masuk secara instan itu juga. Nah, ketika di sini ya ada long polling, ada WebSocket, teman-teman perlu dalemin juga tuh secara simpelnya. Paling gampang pakai analogi aja lah ya, kayak misalnya si long polling dengan si WebSocket gitu. Nah, long polling ini gimana sih? Nah, kalau long polling itu bayangin aja teman-teman tuh lagi pesen makanan di restoran lah misalnya. Nah, di sini nih teman-teman kalau dengan skemanya si long polling itu teman-teman tuh harus nanya terus nih ke si pelayannya gitu. Ini makanan saya udah jadi belum ya? Nah, ketika teman-teman nanya, si pelayan itu bakal ngecek ke dapur setiap kali teman-teman nanya, meskipun makanannya sebenarnya belum ready gitu. Jadi setiap kali teman-teman nanya ya ada waktu dan tenaga yang terbuang lah, baik buat buat teman-teman juga sama buat si pelayannya gitu. Jadi kesimpulannya ya, proses ini untuk sekarang tidak efisien, apalagi untuk chat yang banyak. Kecuali emang aplikasi chat yang kecil kayak misalnya di aplikasi internal yang kita pakai dalam suatu komunitas, misalnya dalam perusahaan gitu, kita ada aplikasi, terus di situ aplikasinya ada chatnya, long polling ini masih bisa dipakai karena nggak terlalu berat prosesnya. Tapi kalau untuk yang udah banyak usernya, terus banyak ya proses chatnya, ya proses ini bisa kita bilang nggak efisien. Apalagi kalau dengan analogi tadi ya, kalau dapurnya lagi sibuk gitu ya, misalnya servernya lagi harus nanganin banyak request gitu, nah itu jadi nggak efisien. Nah, kalau WebSocket itu seperti apa? Kalau WebSocket itu dengan analogi yang sama ya,
intinya ketika teman-teman udah pesen, nanti si pelayannya itu bakal ngasih tahu. Jadi kayak misalnya tenang aja ya, nanti saya bakal kasih tahu kamu nih kalau makanannya udah jadi. Nah kayak gitu, jadi kita sebagai konsumennya itu nggak perlu nanya-nanya terus. Jadi nanti begitu makanan udah siap, nah si pelayannya langsung datang ke mejanya teman-teman, meja kita, terus ngasih tahu gitu kalau ini udah jadi seperti itu. Nah proses ini tentunya lebih efisien karena komunikasi hanya terjadi saat benar-benar diperlukan, jadi menghemat waktu dan tentunya tenaga juga dari kedua belah pihak. Ini kalau teman-teman mau menjelaskan tentang WebSocket, apalagi WebSocket versus long polling seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan, kalau dengan long polling berarti klien itu harus terus minta update secara manual, bahkan ketika belum ada informasi baru dari server gitu loh. Nah kalau WebSocket itu server dia tuh kayak melihara lah saluran komunikasi terbuka dan akan ngasih tahu si klien secara langsung saat ada sesuatu yang baru gitu. Ya dengan WebSocket server sama klien tuh bisa istilahnya kerja lebih cerdas lah, seperti ya layanan yang sangat-sangat produktif seperti itu. Jadi dengan kasus ini implementasi WebSocketnya gimana ya, berarti kan setiap kliennya itu bakal buka koneksi WebSocket ke server chatnya, terus nanti server tuh bakal maintain, pelihara terus daftar koneksi aktif yang tadi dalam memori. Ya misalnya yang kita taruh sebagai koneksi aktif tuh ID bisa, ID penggunanya bisa gitu, nanti terhubung ke ID koneksi WebSocketnya seperti itu. Nah terus yang penting lagi itu adalah untuk menghindarin overload gitu. Jadi kalau untuk menghindari overload, teman-teman perlu juga terapin load balancer yang mendukung sticky session ya, atau ya relay ke service khusus seperti socket I/O ataupun Redis adapter seperti itu. Nah ini sticky session ini apa? Nah ini jadi tantangan buat teman-teman nih. Teman-teman bisa explore lebih jauh apa sih sticky session seperti itu. Nah tadi saya ada sebut socket I/O, ada Redis adapter. Nah ini juga sebenarnya bisa dipakai, tapi ya ada kasus-kasus yang tentunya mendukung dulu gitu. Nah kapan kita pakai? Nah kalau kapan kita pakai WebSocket, kita pakai kalau kita pengen implementasi yang ringan aja, terus efisien tanpa ada fitur-fitur tambahan. Misalnya cocok untuk aplikasi sederhana dengan satu server. Nah kalau socket I/O itu kita pakai untuk aplikasi yang perlu fitur canggih lah, kayak ada fallback-nya, terus ada room-nya, ada namespace-nya dan lain-lain lah gitu. Nah dan tentunya kalau kita ingin kemudahan dalam pengembangan ya, tapi pengembangan dalam kasus yang tadi fitur-fiturnya itu agak kompleks seperti itu. Nah kalau Redis adapter ini wajib dipakai kalau aplikasinya itu udah ya skalanya gede banget, jadi udah banyak server dan kliennya itu udah distributed gitu loh, udah terdistribusi gitu. Ya kalau analogi simpelnya ya dengan 3 hal itu tadi, kalau WebSocket itu kayak telepon langsung lah antara 2 orang gitu. Jadi begitu terhubung mereka bisa ngobrol gitu kan tanpa perlu ada pemutusan panggilan gitu. Nah kalau socket I/O itu sama kayak telepon tapi ada fitur tambahannya, misalnya ada grup teleponnya gitu kan, ada redial otomatis, ada yang ini redialnya pada ngerti nggak ya, kalau orang sumur saya itu masih mencet dulu di telepon yang telepon yang begini-begini itu ada tombol redial gitu. Ya mudah-mudahan pada tahu lah ya kalau yang masih muda-muda gitu ya. Dia kalau saya ulang ya, kalau socket I/O tadi ya sama kita dengan telepon tapi dengan fitur tambahan kayak ada grup panggilannya, terus ada redial otomatis kalau sinyalnya hilang gitu. Terus juga ya ada kompatibilitas lah dengan berbagai perangkat seperti itu. Nah kalau Redis adapter itu kayak operator telekomunikasi nih yang ngubungin banyak telepon di jaringan berbeda. Ini kalau zaman dulu nih, zaman telepon ya, belum internet dan lain-lain. Telepon itu dulu kalau kita mau telepon itu ke operator dulu gitu loh. Nanti operatornya itu yang nanya mau telepon kemana, rumah mana itu kan, nanti sama dia disambungin ya, kira-kira seperti itu. Jadi Redis adapter ini ya kayak operator telekomunikasi yang bakal hubungin banyak telepon di jaringan berbeda. Jadi misalnya ada orang di kota A ataupun orang di kota B, ya operator ini yang mastiin telepon itu sampai seperti itu. Jadi dengan Redis adapter socket I/O itu bisa bekerja lintas server seperti itu. Jadi di-combine itu seperti itu. Nah selanjutnya kita masih bicara di komunikasi secara real time. Yang kedua itu adalah teman-teman harus bisa jelasin penggunaan message queue, kayak misalnya Kafka atau apalah, RabbitMQ terserah. Di sini anggaplah Kafka lah ya. Paling enak sebutnya sih daripada RabbitMQ gitu kan. RabbitMQ Kafka simpel.
Nah, kenapa message queue di sini diperlukan gitu kan? Tahu ya si Kafka ini diperlukan. Jadi untuk mastiin durabilitas dan keandalan pesannya. Jadi si Kafka ini bakal nyimpen pesan di log terdistribusi supaya si pesan ini tetap ada ketika terjadi kegagalan server seperti itu. Jadi cara kerjanya gimana? Jadi misalnya ada pesan diterima melalui WebSocket tadi. Nah, pesan tersebut tuh langsung diterusin ke Kafka dulu. Baru nanti Kafka nyimpan pesan tersebut hingga dikonsumsi nih sama server yang lain nih untuk pengiriman ke penerima seperti itu. Jadi ke service yang lain yang dia servisnya buat konsum gitu kan. Namanya kita pakai message queue, message broker itu kan ada service yang bertindak sebagai publisher dan ada yang sebagai konsumernya seperti itu. Nah, cara kerja Kafka di aplikasi chat nih kayak mana Bang? Ya cara kerjanya itu kira-kira gini ya. Jadi yang pertama itu uh, klien nih sebagai pengirim dan penerima pesan. Jadi misalnya si klien ini misalnya aplikasi kayak WhatsApp aplikasi apa WhatsApp di web gitu kan, itu dia terhubung ke server backend melalui WebSocket tadi ataupun socket IO gitu kan. Nah, klien ini dia nggak langsung berinteraksi dengan si Kafka karena Kafka ini didesain untuk server to server communication doang seperti itu, bukan buat ke klien secara direct seperti itu. Nah, nanti baru yang kedua server sebagai produser dan consumer seperti yang tadi saya udah sebut. Jadi saat mengirim pesan, klien kirim pesan ke server backend melalui WebSocket, servernya tadi bertindak sebagai produser, terus dia naruh pesan di Kafka. Jadi di dalam topik ya tentu kalau kita bicara Kafka ya, misalnya topiknya user message gitu. Terus selanjutnya itu saat menerima pesan ya sebaliknya aja, berarti server akan bertindak sebagai consumer untuk membaca si pesan baru dari si Kafka. Nah, pesannya tadi yang udah diterima oleh server kemudian ya diterusin ke klien penerimanya melalui si WebSocket seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah penyimpanan data. Nah, tentunya untuk penyimpanan data dalam aplikasi seperti ini kan kita ada nyimpen informasi pengguna. Ya di sini teman-teman masih bisa ya menjadi approach-nya teman-teman itu adalah misalnya database relasional gitu untuk si informasi pengguna gitu kan. Baru nanti untuk riwayat chat itu dalam penyimpanan terdistribusi kayak misalnya Cassandra gitu untuk skalabilitas itu bisa seperti itu. Nah, kalau yang untuk pengguna tadi misalnya teman-teman mutusin buat relasional. Kenapa? Ya karena kan informasi kayak akun penggunanya gitu kan, username, password, kontak dan lain itu kan seringnya tuh punya hubungan yang kompleks yang perlu integritas data ya kayak foreign key itu kan, atau dia butuh proses yang nanti transaction gitu, ada atomic di situ, ada ACID di situ. Jadi kita bisa misalnya pakai MySQL ataupun Postgre gitu. Nah, selanjutnya itu yang tadi tentang penyimpanan terdistribusi untuk riwayat chat. Nah, di sini kita bisa pakai yang model-modelan SQL itu kayak Cassandra gitu bisa, atau yang lain nggak apa-apa. Nah, di sini saya senang aja nyebut Cassandra ya kayak nama cewek gitu kan. Intinya kan kalau Cassandra ini dia emang dirancang untuk skalabilitas yang horizontal. Jadi sangat-sangat ideal buat kita nyimpen data besar kayak riwayat pesan seperti itu. Nanti data tuh bakal direplikasi secara otomatis lah ke beberapa node untuk toleransi kegagalan ya untuk fault tolerance seperti itu. Nah, untuk masalah si optimasinya tadi ya jelas kita akan gunakan sharding ya untuk masalah riwayat chat tadi yang di NoSQL atau ya tadi saya sebut di Cassandra gitu kan. Jadi gunakan sharding buat ngebagi beban datanya, tentunya beban data besar itu ke beberapa cluster. Terus chat history pengguna yang offline itu bisa diambil secara berkala lah, secara batch gitu pakai pagination seperti itu. Nah, yang ketiga tuh tentunya teman-teman harus ngerti juga tentang grup chat gitu. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan itu cara menangani pengiriman pesan grup secara efisien ya dengan menggunakan teknik multicast. Dari sini ya kata kuncinya ya, multicast. Jadi multicast itu gimana cara kerjanya? Intinya sih setiap grup itu bakal punya ini grup chat ya maksudnya. Grup chat itu kan pasti akan punya daftar anggota yang disimpan di database-nya itu. Karena saat pesan itu dikirim ke grup, nah di sini servisnya kita ini akan mendistribusikan pesan ke semua anggota grup menggunakan ya fan out lah gampangnya seperti itu. Jadi untuk menghindari bottleneck ya tentunya gunakan mode yang tadi ya, publish subscribe pattern gitu. Jadi setiap grup itu adalah topik gitu loh. Kalau kita tadi bicara event driven dengan Kafka tadi ya.
Jadi kita pakai publish subscribe pattern. Setiap grup tadi adalah topik dan setiap anggota itu adalah consumernya nanti seperti itu. Jadi nanti Kafka bisa kita pakai buat mempublikasikan pesan ke grup ke semua subscriber seperti itu. Nah, untuk optimasinya kayak mana Bang? Dari sini kita bisa melakukan pendekatan dengan ngebatasi ukuran grup, kayak kita pakai menggunakan batas server tertentu gitu kan. Nah, untuk grup yang gede, yang besar gitu kan, teman-teman juga bisa pakai strategi batch sending gitu atau rate limiting supaya servernya nggak kewalahan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentunya teman-teman harus bisa jelasin juga tentang konsistensi pesannya gitu. Jadi teman-teman harus bisa pastikan urutan pesan itu menggunakan sequence numbers ataupun vector clock, terserah. Itu kata kuncinya itu ya, sequence numbers sama vector clock. Teman-teman boleh banget buat explore lagi tentang ini biar lebih menantang lah ya. Nah, intinya urutan pesan ini kenapa sih penting? Karena dalam aplikasi chat urutan pesan yang salah, misalnya balasannya muncul sebelum pesan asli, itu kan bakal merusak user experience-nya gitu. Jadi solusinya tadi ya dengan sequence number misalnya. Jadi kalau dengan sequence number itu setiap pesan bakal diberi nomor urut oleh service kita itu kan, supaya klien itu bisa nyusun ulang pesan kalau perlu gitu. Jadi maksudnya di sisi klien nih, di sisi klien side-nya gitu. Nah, kalau vector clock di situ kita bisa untuk melacak urutan lah dalam sistem yang terdistribusi tadi, udah distributed gitu kan, terutama kalau emang kita udah ada lebih dari satu service yang ngolah si pesan seperti itu, jadi udah terreplikasi banyak gitu. Nah, itu kita bisa pakai vector clock. Yang tentunya teman-teman dalam konsistensi pesan ini juga teman-teman harus bisa menjelaskan tentang pengelolaan duplikasi gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan approach dengan simpan checksum pesan buat ngedeteksi duplikasi. Terus juga teman-teman bisa pakai ID pesan yang unik gitu, pakai UID gitu bisa, agar setiap pesannya ini bisa diidentifikasi dengan jelas seperti itu. Selanjutnya tentunya ini udah ada juga di video yang part 1 ya, yaitu toleransi kegagalan atau fault tolerance gitu. Jadi misalnya ketika server crash ya berarti approach-nya ya teman-teman bisa jalanin server dalam cluster dengan load balancer di depan gitu kan. Jadi kalau ketika satu service-nya atau servernya ini mati, ya klien bakal otomatis dialihkan ke server yang masih nyala gitu, yang lainnya gitu. Jadi teman-teman juga bisa gunakan stateful WebSocket session. Ya, ini nanti bakal didukung sama Redis buat ngejaga koneksi saat failover seperti itu. Itu kata kuncinya, stateful WebSocket session seperti itu. Terus untuk fault tolerance tentunya teman-teman juga harus bisa menghandle masalah penggunanya offline. Jadi teman-teman bisa melakukan approach simpan pesan yang belum terkirim di message queue. Nanti kalau usernya udah kembali online baru kita kirim nih pesan yang tadi tertunda itu secara batch seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah skalabilitas. Nah, skalabilitasnya tentunya di sini kita akan bicara skalabilitas horizontal lah yang seperti tadi udah disebutkan. Pakai load balancer buat ngebagi beban koneksi ke WebSocketnya juga ke beberapa server. Terus intinya kita bakal pecah server berdasarkan fungsinya. Misalnya ada chat gateway gitu. Ini berarti yang bakal ngelola koneksi WebSocketnya. Terus ada service lagi yang ngurusin si message prosesornya, berarti ini yang bakal mengelola penerusan pesan seperti itu. Terus masih dalam masalah skalabilitas ya berarti ya teman-teman tadi bisa gunakan kayak Cassandra ataupun DynamoDB gitu kan untuk bisa mendistribusikan data ke beberapa node gitu. Terus teman-teman juga bisa melakukan approach dengan menerapkan geo-replication ini buat ngedeketin data ke si penggunanya seperti itu. Nah, tentunya dalam case seperti ini bisa aja pertanyaan itu akan tereskalasi lagi, kayak misalnya ke masalah keamanan. Ini udah agak lebih ribet lagi lah. Jadi untuk keamanan ini ya tentunya teman-teman harusnya udah bisa lihat di WhatsApp, kalau misalnya pakai WhatsApp yaitu ada namanya enkripsi end to end gitu. Nah, ini gimana cara kerjanya? Ya berarti pesan bakal dienkripsi di sisi klien, di client side sebelum dikirim gitu. Jadi cuma penerima yang punya kunci buat ngedeskripsi pesannya seperti itu.
Nah untuk algoritmanya ya pakai aja algoritma kayak AES256 buat enkripsinya itu bisa. Terus juga teman-teman bisa melakukan approach dengan menerapkan protokol DV-Hellman Key Exchange untuk berbagi kuncinya lah secara aman gitu. Itu tadi kata kuncinya DV-Hellman Key Exchange. Teman-teman boleh explore di situ. Terus masih masalah keamanan itu selain tadi kita bicara enkripsi end to end, tentunya ya keamanan data itu sendiri. Nah teman-teman bisa nih pakai namanya TLS gitu buat mengenkripsi koneksi WebSocketnya seperti itu. Jadi apa ya buat TLS ini bakal saya jelasin ya. Untuk yang udah tahu ya udah ya, kalau yang belum tahu ya ini kita buat belajar. Bentar, tapi sebelum ke TLS ya masih dalam keamanan data itu sendiri tadi ya, berarti kita bakal implementasikan juga autentikasi token gitu kayak JWT gitu, bisa buat ngemastiin lah klien yang terhubung tuh emang sah gitu, emang valid gitu, emang legit seperti itu. Nah masalah TLS tadi, TLS itu singkatan ya, kepanjangannya itu adalah Transport Layer Security gitu. Dia tuh protokol apa ya bilang, protokol keamanan lah yang dirancang buat ngelindungin data yang dikirim melalui jaringan ya kayak internet gitu kan. Dan si TLS ini bakal ngepastiin gitu bahwa ada di antara dua pihak, misalnya server dan klien tadi, yang tetap private dan aman gitu. Nah kalau ya approach-nya pakai analogi bisa juga sih masalah ini, masalah si TLS ini ya. Bayangin aja teman-teman tuh ngirim surat ke teman gitu. Nah teman-teman kan naruh surat dalam amplop yang terkunci, ya ini enkripsi gitu kan. Nah terus cuma cuma temannya teman-teman gitu ya, cuma temannya Anda, temannya kamu gitu kan, yang punya kuncinya gitu untuk membuka si amplop tadi. Jadi kuncinya di deskripsi di situ gitu kan. Nah sepanjang perjalanan siapapun yang coba buka amplop itu nggak bisa baca isi surat. Nah itu fungsi si TLS, dia ngamanin surat, ngamanin data dari penyadapan selama perjalanan di jalan seperti itu. Jadi fungsinya si TLS dalam chat app ini adalah yang pertama jelas enkripsi. Jadi semua pesan chat itu bakal dienkripsi sebelum dikirimkan. Jadi orang lain tuh di jaringan tuh misalnya kayak hacker gitu nggak bisa ngebaca. Terus autentikasi juga. Jadi TLS ini bakal mastiin bener-bener terhubung ke server yang sah, itu bukan server palsu. Terus ya tentunya sih integritas data. Jadi TLS ini bakal ngecegah data chat kita tuh diubah selama perjalanan. Contoh nyatanya tuh kayak misalnya teman-teman buka browser gitu kan, HTTP bla 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 gitu di browser, itu pakai TLS gitu buat ngamanin komunikasi dengan website ya, antara teman-teman dengan website. Ya dalam aplikasi chat ya, TLS ini bakal ngelindungin komunikasi klien dengan server melalui si WebSocket ataupun HTTPS-nya seperti itu. Jadi kesimpulannya TLS ini kayak pengawal pribadi lah untuk mastiin data teman-teman tuh gak dicuri, diubah atau dilihat orang lain yang gak berhak lah selama dalam perjalanan gitu. Nah, apa sih yang dicari sama usernya, sama si pewawancaranya dengan memberikan kasus sistem desain aplikasi chat kayak WhatsApp seperti ini? Yang pertama itu ada tentunya pemahaman teman-teman tentang fault tolerance ya. Jadi bagaimana nangani kegagalan server gitu kan. Terus tentunya penjelasan juga tentang scalabilitas server chat buat jutaan pengguna secara bersamaan. Terus yang terakhir itu adalah menangani pengguna yang offline gitu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan antrian pesan untuk dikirim nanti seperti itu. Jadi yang udah saya jelasin tadi lah ya. Ya jadi kira-kira gitu ya cara kita ngedesain aplikasi chat kayak WhatsApp ataupun yang lain gitu. Yang intinya yang scalable, real time dan aman gitu. Dengan ya kita memahami konsep seperti WebSocket, Kafka, terus ya enkripsi, ya teman-teman bakal lebih siap menghadapi lah challenge-nya sistem desain interview gitu. Jadi ya terus belajar lah ya, terutama terus praktek juga ya, terus kembangkan skill gitu sih. Ya kira-kira gitu aja sih dari saya untuk yang part 2 ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lagi siap-siap user interview ya. Dan ya terima kasih banget buat yang udah
support bikin magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share, dan terutama tolong share gitu kan, karena siapa tahu nih ada teman-teman lain yang lagi belajar juga ataupun ada lagi ngadepin kasus yang sama gitu yang mungkin bisa tertolong dari video-video yang saya buat seperti itu. Jadi ya sekali lagi terima kasih dari saya. Salam back end magang.